Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di live hari ini bersama saya Sandi Wanita. Dan kebetulan Tribuners untuk mengingat ya, jelang Idul Fitri 1445 Hijriah ataupun tahun 2024 yang akan datang ini sebentar lagi memang kita sebagai umat Muslim ya di seluruh dunia ini melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Id yang kita kenal seperti itu. Nah, untuk itu, pemerintah ini juga nantinya akan menggelar sidang isbat yang bertepatan dengan hari Selasa 9 April 2024 nanti. Nah, sebelum itu Tribuners, ini kebetulan kita mau ngobrol santai dulu bersama Kepala Observatorium Asalam Sukoharjo, Jawa Tengah, AR Sugeng Riyadi. Halo Bapak Sugeng Riyadi. Halo Mbak Sandy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Sugeng, sehat Pak Sugeng? Alhamdulillah Bang Estunipun sehat, hanya batuk sedikit. Luar biasa. Ini Pak Sugeng kalau kita ketahui ya Tribuners sebelumnya jelang sidang isbat sebelumnya juga sempat ngobrol, cuma ini kali ini beda ya Pak ngobrol sama hostnya. Boleh, silahkan Mbak Sandy. Iya, Pak Sugeng, ini kan kita ketahui ya jelang sidang isbat yang nanti juga akan digelar oleh pemerintah sendiri dari PBNU nanti kira-kira sekitar dari sore sampai maghrib ya Pak, biasanya seperti itu. Nah, sambil menunggu nih, ini Tribuners juga di luar sana bertanya-tanya nih Pak, ini sebenarnya kalau untuk sidang isbat, ini kan memang setiap tahun selalu memang yang namanya perbedaan itu pasti ada ya Pak ya, karena kan biasanya jumlah atau hitung keyakinan orang kan beda-beda gitu. Nah, ini kalau Pak Sugeng sendiri pernah menyinggung nih kalau untuk tahun Lebaran ini kan sama ya Pak. Apakah ini kira-kira benar Pak? Apakah memang sama ini dari pemerintah sendiri kira-kira berdasarkan prediksi? Baik Mbak Sandy. Jadi untuk sidang isbat ini digelar pemerintah itu hanya untuk Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, 3 bulan yang sakral itu ya. Selebihnya itu tidak ya. Kita ada kalender Hijriah nasional itu, kalender Hijriah Indonesia atau KHI, itu sudah ada di sana data hisapnya, ketinggian hilalnya. Nah, pemerintah itu mengacu kriteria yang dipakai untuk penentuan awal bulan itu, istilahnya adalah New Mapim, dengan kriteria tinggi hilal 3 derajat, elongasi bulan ke matahari itu adalah 6,4 derajat gitu ya. 6,4 itulah poinnya, karena itu sudah ada hasil observasi yang empiris. Nah, dari kriteria itu akhirnya kita bisa mengetahui kan di Indonesia ini yang mengkerucut adalah satu pemerintah, yang kedua adalah Muhammadiyah, dan yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama. Dari ketiga apa namanya unsur ini, kalau itu sudah sepakat ya sama ya. Nah, karena kriteria lah kemudian yang menyebabkan ketiganya bisa berbeda. Kriteria Muhammadiyah ini wujudul hilal sampai sekarang yang dipakai gitu, itu markas di Jogja, asal sudah 0, itu sudah masuk. Nah, Ramadan kemarin hilalnya itu adalah di bawah 3, sehingga ada perbedaan awal bulan Ramadan. Nah, untuk Syawal ini ketinggian hilal di Indonesia ini ya di Solo sekitar 6,6, nanti di Aceh itu sudah di atas 7 derajat. Otomatis di timur Indonesia itu sudah di atas 3 derajat. Sehingga kriteria pemerintah terpenuhi. Artinya nanti sore gitu saat ru'yat hilal itu optimis akan ada yang melihat andai kata langit cerah. Dan kriteria pemerintah terpenuhi sehingga NU pemerintah bersama. Bahkan Muhammadiyah kan sudah menetapkan satu Syawalnya juga jatuhnya adalah tanggal 10 April. Sehingga satu Syawal untuk tahun ini lebarannya itu kompak antara pemerintah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama serta ormas-ormas besar Islam lain gitu ya. Terlepas dari tadi toreko-toreko kecil dan mungkin jamaah kecil gitu. Sehingga insya Allah lebaran tahun ini kita akan bersama-sama. Bahkan nanti secara hisap kita sudah bisa prediksi untuk Idul Adha pun akan bersama Mbak Sandy. Sehingga kita tahun ini hanya berbeda di awal Ramadan saja gitu ya. Perhitungan tahun depan nanti kalau kriterianya belum berubah itu nanti Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu akan bersama tahun depan 1446. Tapi ketika kriteria nanti ada yang berubah ya harus kita hitung ulang. Jadi insya Allah tahun ini 2024 Masehi atau 1445 Hijriah kita akan berlebaran Idul Fitri bersama-sama di Indonesia.
Luar biasa sekali. Berarti kali ini Lebaran tahun ini kita bisa selaras ya Pak, Ya, sefrekuensi gitu, betul. sejalan juga gitu. Nah, tapi Pak, kalau untuk ngobrolin soal puasa juga ya Pak ya, ini kan kalau diketahui, apakah menurut Pak Sugeng sendiri, apakah lumrah jika memang puasa 29 hari atau adakah memang pernah ada sejarah lebih pendek ataupun lebih lama Pak Sugeng? Iya, puasa ini kan ibadah. Ibadah itu acuannya adalah Al-Quran dan Sunnah ya. Rasulullah lah sumber daripada benar tidaknya ibadah kita itu. Nah, mengacu kepada hadis Rasulullah, asyharu hakadha. Jadi Rasulullah menyebut dua kali ditambah satu kali, 30 kan? Dua hakadha. Lalu Rasulullah itu menyebutnya dua kali dan yang ketiga begini. Itu artinya 29. Jadi menurut Rasulullah itu bulan yang betul itu adalah minimal 29, maksimal 30 ya. Sehingga yang puasa 29 itu secara syar'i sah, yang puasa 30 juga sah. Yang puasa kurang dari 29 berarti dia belum sempurna dan itu acuannya mungkin tidak mengikuti hadis Rasulullah, apalagi lebih dari 30. Dan sejauh ini sepertinya belum ada yang puasa kurang dari 29 atau lebih dari 30 karena mau nggak mau hadisnya ini kan sahih dan sangat mudah untuk bisa dipahami ya. Antara hakada 29 dan hakada 30 itulah acuan dalam kalender Islam dan termasuk dalam bulan Ramadan maka puasa minimal adalah 29 yang versi pemerintah sama NU ini 29 tahun ini dan 30 versi Muhammadiyah atau pengamal hisab. Dan kedua-duanya itu secara syariat adalah sah. Baik, berarti semuanya sudah berdasarkan, sudah ada aturannya tersendiri, bahkan juga minimal 29 hari ya Pak ya, berarti ya Pak ya. Betul, ya. Baik, seperti itu. Oke, jadi mungkin untuk Tribuners di luar sana ya, yang sempat bertanya juga Pak, ini kira-kira sah enggak sih puasanya di hanya 29 hari saja, ataupun eh, perbedaan ini tuh mempengaruhi enggak? Ternyata memang sudah ada patokan tersendiri ya Pak ya, dan juga bahkan tadi sudah Ya. berdasarkan hadis juga dari sejarah Rasulullah juga ternyata pernah melakukan hal seperti itu gitu. Nah, terkait hilal Pak ini ya, ini kan juga ada gerhana matahari total di benua Amerika Pak yang kita ketahui juga saat ini. Nah, apakah ini mempengaruhi Pak untuk penampakan hilal sendiri? Sejatinya gerhana atau tidak gerhana, penampakan hilal itu tidak terpengaruh. Karena apa? Disebut hilal itu syaratnya adalah sudah terjadi istima atau konjungsi di mana matahari dan bulan itu secara apa nama astronomis dia segaris bujur astronomis. Nah, itu terjadi setiap bulan, Mbak Hendy. Matahari bulan itu segaris lurus bujur astronomis setiap bulan. Nah, karena bidang edar bulan dan bumi itu apa miring sekitar 5 derajat, 2 derajat gitu ya. Maka setiap bulan konjungsi itu tidak mesti terjadi gerhana. Nah, khusus untuk Ramadan tahun ini, konjungsinya bulan matahari itu segaris lurus bidang edarnya, sehingga dari bumi, bulan dan matahari itu seolah saling menutup. Dan itu terjadi di setiap tempat di permukaan bumi. Tahun ini rezekinya Meksiko, Amerika, tahun depan masih orang Argentina gitu ya. Indonesia belum gitu. Nah, jadi seolah-olah setiap bulan itu ada gerhana matahari, Mbak Sista, Mbak Sandy. Hanya kemudian gerhana mataharinya ini disebut konjungsi atau istiwa. Ya. Bisa dihitung, tetapi nggak bisa dilihat. Bisanya dilihat adalah ketika ada fenomena gerhana, di mana matahari ketutupan bulan, itulah konjungsi. Nah, saat konjungsi itu seolah-olah bulan itu mulai lahir ceprol. Nah, gitu ya, dari rahim alam semesta bulan lahir. Nah, kemudian bulan, karena pergerakan matahari dan bulan itu setelah konjungsi, matahari ini lebih cepat gerakannya. Gitu kan? Nah, setelah terbenam juga matahari lebih cepat, bulan terbenamnya ketinggalan. Pada saat ketinggalan itulah ketinggalannya berapa lama. Kalau ketinggalannya hanya 1 menit, berarti nggak mungkin dilihat. Nah, ketinggalan yang sampai 3 derajat berarti 3 kali 4. Ya kan? Dibutuhkan 12 menit ketinggalan itu untuk mengikuti kriteria pemerintah. Nah, kalau bisanya dilihat secara astronomis, mata kita ini bisa melihat hilal, itu kalau ketinggiannya di ufuk barat, itu sekitar 7 derajat dengan cuaca yang sangat ideal. Berarti berapa? 7 kali 4. Ya, sekitar 35 menit setelah matahari terbenam, bulan itu masih di atas ufuk. Nah, 35 menit kemudian, bulan baru terbenam itu bisa dilihat. Apalagi lebih daripada 1
apa namanya 10 derajat misalnya sampai 40 atau mungkin 50 menit sebelum bulan terbenam itu matahari sudah terbenam, ya kita bisa melihat hilal dengan mudah dengan mata asalkan cuacanya cerah. Sehingga keterlihatan hilal itu tidak ada pengaruhnya dengan gerhana matahari atau tidak. Karena sejatinya setiap bulan itu ada gerhana matahari, hanya kemudian matahari dan bulan itu kadang segaris lurus, kadang hanya bujur astronomis. Begitu, Mbak. Baik, jadi memang setiap bulannya ternyata memang ya cuma mungkin tidak dirasakan dari pandangan kasat mata saja ya Pak ya. Perlu adanya beberapa metode yang mungkin harus dilakukan juga seperti itu gitu. Nah, seperti kalau untuk penentuan awal Ramadan kemarin kan ini juga pemerintah ataupun NU sendiri kan menggunakan metode Ruhyatul Hilal ya Pak ya. Kalau dari apakah juga ada metode lainnya atau apa sama sejalan sih Pak seperti itu kalau untuk penentuan hilal untuk salat id gitu? Sama, jadi pemerintah itu penentuan awal bulan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai nanti Dzulhijjah itu tetap menggunakan kriteria MABIM, Imkanur Ru'yah 364 itu. Kalau Muhammadiyah, kriteria yang dipakai penentuan awal bulan selama 12 bulan itu wujudul hilal markas di Jogja. Kalau NO itu menggunakan ru'yat di lapangan, kelihatan masuk, tidak kelihatan istiqlal. Begitu yang dilakukan. Sehingga awal Ramadan juga seperti itu, nanti Syawal juga begitu, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah begitu, Mbak Sandy. Nah, yang membuat kemudian ada kesamaan atau perbedaan, ini posisi bulan. Jadi Syawal ini posisi bulan itu saat matahari terbenam nanti, karena konjungsinya kan sudah terjadi sekitar jam setengah dua tadi malam kan, atau versi Amerika ada gerhana di sana itu ya 12 jam dari kita gitu ya. Itu ada gerhana di Amerika, berarti konjungsinya terjadinya itu, dan kita kan tadi jam setengah dua. Dari setengah dua itu hitung saja sampai nanti matahari terbenam, nah itu berapa jam? Hampir mungkin sekitar berapa ya? 12 atau 13 jam kan? Nah, saat itu karena bulannya itu geraknya lambat, otomatis dia di atas ufuk sekitar 5 sampai 7 derajat di Indonesia ini. Ketinggian hilal yang di atas 3, nah, apalagi ini sudah 7 gitu ya. Bahkan sahabat saya Yusuf, Mas Yusuf dari Observatorium Bosca itu sudah bisa memotret bulan sabit yang ini. Tadi Masya itu Allah. dapat 5 foto. Terus teleskopnya itu ngikuti gerak bulan. Saya berdoa semoga sampai nanti matahari terbenam, dia bisa mendapatkan hilal. Sehingga bulan sabit itu, Mbak Sandy, sekarang ini sudah bisa dipotret dengan teknologi astrofotografi. Kenapa? Ya karena memang jarak bulan dan matahari sudah di atas 5 derajat. Teknologi kita sudah memungkinkan itu. Tapi itu belum dijadikan patokan untuk awal bulan karena umat Islam baru sepakat kalau hilal itu harus matahari terbenam dulu. Ya, semua kriteria umat Islam apapun ya baik pemerintah Muhammadiyah NU syaratnya hilal penentu awal bulan itu matahari harus terbenam gitu. Yang pertama itu. Yang kedua sudah konjungsi. Kan sudah gerhana berarti sudah konjungsi. Tapi syarat kedua matahari terbenam belum. Walaupun ada foto hilal itu bukan hilal sebagai penentu awal Ramadan gitu ya. Nah, nanti nunggu matahari terbenam, pas terbenam matahari itu kemudian ada yang bisa melihat hilal, maka itulah kriteria dengan ru'yat hilal masuk tanggal 1. Nah, pemerintah itu kan hanya ketinggian di atas 3. Jadi walaupun nanti hilal itu secara astronomis tidak ada yang bisa melihat gitu ya, pemerintah tetap masuk. Hanya untuk NO, karena NO ini harus menggunakan rukyat. Mestinya kalau tidak ada yang bisa melihat hilal di Indonesia nanti sore, NO istiqmal begitu. Sehingga Muhammadiyah dan pemerintah itu nanti akan Idul Fitrinya bareng, NO-nya belakang. Gitu. Tapi kan peluang 7 derajat ini optimis di seluruh Indonesia. Tim BMKG, tim NO, tim pemerintah itu akan berupaya dan dengan teknologi yang sudah astrofotografis ini optimis ya 70 sampai 90% bisa mendapatkan hilal. Itu Mbak Sin. Baik. Jadi memang sudah dari jauh-jauh hari pasti juga sudah ada sinyal-sinyal dan langkah lain juga ya Pak ya untuk memprediksi Betul. penampakan hilal tersebut gitu. Tapi Pak, kadang itu kan mungkin di lapangan ya. Nah, biasanya tuh apa sih Pak yang membuat kita penasaran juga termasuk saya ini biasanya itu ada kendala seperti apa Pak? Selain mungkin kayak mendung seperti itu ataupun Ya, ya itu kan pasti sering terjadi apalagi iklim di Indonesia ya. khususnya saat ini kan berubah-ubah seperti itu ya Pak ya. Nah, ini kira-kira kalau di lapangan sendiri, Pak, ini kendala paling signifikan ataupun mungkin yang kerap dirasakan ya oleh pemantau lainnya, itu apa, Pak, biasanya? Jadi dengan panduan ilmu astronomi kita bisa menghitung saat saya merukyat nanti itu matahari di mana,
pada saat matahari terbenam, bulan di mana, dengan ketinggian berapa, kan gitu. Dari itu kita bisa memprediksi. Kalau ketinggiannya itu di bawah 7, wah ini sulit ya. Harus di atas 7 teleskop optimis gitu ya. Kalau di bawah 7 ini teleskop dengan teknik dan fotografer yang sudah profesional betul. Nah, kalau ketinggiannya apalagi 10 ke atas itu optimis. Tetapi walaupun optimis ketika kemudian langitnya mendung ya, bulan yang masih sangat tipis sabitnya nggak mungkin menembus awan meskipun awannya tipis, apalagi awannya tebal gitu kan. Ketika nanti celah-celah awan itu kosong, nggak ada awan, ya itu ada peluang bisa nembus dan bisa kita tangkap lewat teleskop. Jadi dengan perhitungan kita bisa memprediksi. Kalau hilalnya sudah di bawah 3, mustahil mata kita bisa melihat. Bahkan teknologi belum ada. Rekor dunia itu masih sekitar 6 ya, 6 kurang dikit lah dari BMKG, dan tingkat dunia ya sekitar ini. Mata kita, rekor kita, mata di seluruh dunia, perukyat dunia itu baru 7, Mbak Sandy. Dengan langit yang sangat cerah, tidak ada awan, cerah begitu ya, biru gitu. Itu 7. Jadi kalau di bawah 7, mata mustahil bisa melihat. Nah, perhitungan itu membantu ya. Lalu yang paling sering menyebabkan kegagalan adalah memang awan ya. Awan, apalagi awannya tebal, setinggi apapun bulan pasti mustahil bisa dilihat. Perukyat gagal gitu. Selain juga biasanya ini faktor yang mungkin tidak sering terjadi itu perukyatnya yang belum berpengalaman. Asal cahaya dianggap hilal salah, padahal hilal itu adalah bentuk sabit yang sangat tipis. Gitu. Jadi ulangnya 1 titik itu mustahil itu hilal ya, walaupun cerah gitu ya. Apalagi ini di atas sore ini itu posisi matahari terbenam, di atas matahari itu nanti ada hilal gitu ya. Nah, di antara hilal dan matahari ini ada planet Venus. Oh, kalau cerah, planet Venus itu kelihatan. Dengan teleskop itu planet Venus kelihatan sebuah titik terang gitu ya. Semakin matahari terbenam itu Venus bisa kelihatan dengan mata. Itu bisa meninggi. Nah, di situ juga berpengaruh menyebabkan kita itu dikatakan gagal karena menganggap Venus sebagai hilal. Padahal itu. Tapi yang faktor utama penentu kegagalan hilal biasanya adalah cuaca, Mbak. Baik, Pak Sugeng. Jadi memang kendala-kendala seperti itu memang pastinya juga sudah dirasakan nih kalau Pak Sugeng sudah setiap ada pantauan hilal pasti ya Pak ya. Dan sudah ada antisipasinya pastinya. Nah, Ya. berarti kalau untuk sebagai warga biasa nih Pak, misalnya kita kan tadi untuk melihatnya, untuk memakai pandangan kacamata pun saja, ini ada potensi bisa ya Pak ya, asalkan memang mengetahui ilmunya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk pantauan khusus Pak, secara khusus apakah ada juga Pak? Ataukah ya pantauan seperti biasanya saja, tidak ada syarat khusus atau bagaimana? Ya, sejatinya meru'yat hilal itu hak semua orang Islam ya. Bahkan di dunia komunitas ru'yat yang di Moon Sighting atau di ACOP, sekarang IAI itu International Astronomical Center, saya termasuk anggotanya, itu meru'yat juga ada yang non muslim begitu ya. Bahkan di Indonesia tim BMKG yang meru'yat hilal dengan teknologinya BMKG teleskop foto itu juga ada yang non muslim ya di kawasan Indonesia Timur. Cuma nggak mau kan timnya BMKG sedikit ya. Tapi ketika kemudian melakukan ru'yat untuk penentuan awal bulan dalam kepentingan umat Islam, harus ada tim yang di situ Muslim, yang ketika dia nanti disumpah sah, gitu ya. Tapi peru'yatnya itu hatta non Muslim pun boleh saja, wong itu bagian dari benda alam, ya kan, objek langit. Hanya kaitannya untuk kepentingan ibadah, saat kemudian disumpah dia harus yang Muslim. Syarat-syarat lain tidak ada ya. Jadi setiap dia Muslim, dia punya hak untuk melakukan ru'yat hilal. Dan dari pengalaman dia suatu saat akan bisa melihat hilal. Dan melihat hilal yang pertama kali, ya, santri-santri saya ini kadang-kadang sampai histeris. Seperti itu pengalaman pertama kali melihat hilal ya, karena luar biasa. Karena hilal pertama kali saat setelah konjungsi gitu, itu langka ya, sangat sulit untuk bisa dilihat. Kecuali ketinggiannya tadi di atas 7, dan itu langka sekali. Sering-seringnya masih di bawah 7, bahkan di bawah 3, belum lagi mendung. Maka siapa aja itu punya hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan ru'yat hilal. Karena ini bagian daripada fenomena alam yang terjadi dan menjadi bagian dari apa namanya itu ubudiyah umat Islam, ya, bagian dari apa namanya observasi, kegiatan empiris untuk membuktikan perhitungan kita secara astronomis itu apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Karena secara astronomis untuk kasus
dulu transit Venus, saya menghitung sampai apa namanya itu dengan teknologi hisap kontemporer, itu ternyata hasil observasi di Solo ini dengan teman-teman yang berada di mana sana, berada di Taiwan gitu, ada selisih beberapa detik gitu. Itu artinya saking jauhnya benda, boleh jadi hisap kita suatu saat harus dikoreksi dengan pengamatan atau observasi, atau bahasa agamanya adalah, dan ru'yat hilal salah satu daripada objek langit yang kita amati. Gitu Mbak Siska. Mbak Baik. Sandy lupa terus. Baik, jadi memang dari bahkan dari beda tempat, beda lokasi juga pastinya ada lah ya Pak ya, paling tidak sedikit perbedaan seperti itu. Betul. Cuma kan kali ini ya, beruntungnya secara bahagia juga ya Pak kita melihatnya, alhamdulillahnya kita bisa sefrekuensi, sejalan untuk salat Id, apa ya, menjalankan salat Idul Fitri secara bersama-sama gitu Pak Sama-sama ya, kan takbir biasanya. bersama-sama itu kan bahagia sekali kan. Nah, Betul, betul Pak tapi kan Sugeng. ketika saudara kita takbir, kita masih puasa. Sebaliknya kita takbir di depan orang yang masih puasa kan sangat tidak nyaman gitu ya. Tapi Iya, bersama betul. begini, subhanallah luar biasa bahagia kita ya. Iya, jadi antusias umat Islam pastinya ya Pak ya di perayaan hari besar umat Islam seperti ini yang kita tunggu-tunggu selama ini akhirnya terrealisasi juga Alhamdulillah tahun ini bisa merayakan bersama-sama seperti itu. Nah, selain itu Pak, untuk sejauh ini kalau Pak Sugeng sendiri ataupun mungkin ada pihak dari Asalam ataukah melakukan pantauan hilal sejauh ini seperti apa Pak? Jadi ru'yat hilal di Asalam sudah kita rintis sejak 2005 ya. Kalau kita belum punya observatorium, lalu kita melakukan ru'yat hilal itu di mana, di daerah Parangtritis, Parangsumo, Jogja ya. Baik. 2007 sampai 2010. Khususnya Ramadan sama Dzulhijjah. Kalau bulanan ya kita hanya berada di atap gedung. Nah, 2010 alhamdulillah kita membangun observatorium, dan 2011 sudah jadi. Saat itu ada gerhana bulan total lewat Indonesia tengah malam. Dan kemudian tempat ini dipakai untuk pengamatan gerhana bulan total warga Solo dan sekitarnya saat itu. Meriah sekali tahun 2011. Sehingga dari 2011 sampai kini kita ru'yat hilal selama 12 bulan itu. Jadi anak-anak Asalam ini juga terbuka untuk umum. Ru'yat hilal di Asalam kita adakan setiap tanggal 29 setiap bulan. Sehingga Ramadan itu hanya bagian dari kegiatan Ru'yat Hilal di Asalam yang dilakukan selama 12 kali selama setahun. Ya. Otomatis walaupun ini santri tidak ada, kita tetap gelar karena kita juga terbuka untuk masyarakat umum yang ingin mengetahui bagaimana suasana Ru'yat Hilal itu. Nah, kemudian kita karena punya observatorium gitu ya. Kita siapkan apa namanya itu? Nah, di kubahnya ini itu ada teleskop yang sudah permanen. Dan Baik. teleskopnya ini kutu. Artinya begitu teleskop sudah nyala, dia mengarah ke objek, begitu objeknya kan otomatis bergerak ya, semakin ke barat teleskopnya itu. Karena teleskopnya kutu. Sehingga teleskop yang kita arahkan ke matahari, begitu matahari terbenam, tinggal kita perintahkan teleskop lewat starbook itu go to the moon. Maka teleskop akan pindah ke bulan dan bisa kemudian kita lihat lewat eyepiece atau sambung ke CCD, sambung ke laptop, dan bisa dilihat di laptop, bahkan bisa kita streaming kan. Sejatinya ru'yat hilal sekarang sudah teknologinya modern, sehingga kita tidak harus susah manual mulai dengan binokuler, apalagi pakai rubuk mujayab. Namun di tempat ini di observatorium Asalam kita siapkan teleskopnya itu ya dua di utara, dua selatan yang manual karena kompleknya putra dan putri dipisah oleh kubah gitu ya. Kita juga ada teleskop yang foto itu dua, kemudian juga teodolit gitu, dan kita juga siapkan apa namanya laptop untuk melihat CCD atau kamera khusus astronomi yang kita pasangkan di eyepiece yang itu bisa langsung nyambung ke laptop sehingga kita melihatnya cukup di layar. Begitu kelihatan sabitnya, semua orang bisa mengatakan, oh itu hilal. Gitu ya. Walaupun nanti hilangnya itu belum kelihatan, tapi kalau laptop itu bisa karena apa? Teknologinya kita sudah stacking. Jadi teknologi astrofotografi. Memotretnya berkali-kali. Bisa 100 kali foto. Nah, dari 100 kali foto itu kemudian di stacking, ditumpuk, hasilnya akan ditampilkan di layar. Ya, sehingga ru'yat hilal tradisional kita siapkan alatnya, bahkan sampai modern pun kita juga akan siapkan alat. Silahkan masyarakat umum yang ingin bergabung ke Observatorium Asalam terbuka ya, sembari kita buka bersama dan nanti juga takbir malam Idul Fitri bersama. Gitu Mbak Sandy. Baik, jadi ya Tribuners ya, jadi bisa mungkin gabung ya Pak ya sama timnya Silahkan. Salam juga bisa karena membuka untuk masyarakat umum juga yang mungkin ingin ya Pak ya secara langsung untuk
Gimana sih rasanya memantau hilal seperti itu? Kalau Pak Sugeng kan sudah ini ya, sudah sering setiap tahunnya. Iya, Oke. sejak 2005. Sejak 2005 ya Pak ya, Ya, Masya setiap Allah. bulan. Jadi setahun 12 kali. Sejak 2005 sampai sekarang silahkan Mbak Sandy itu. Baik, habis ini kayaknya Sandi ini Pak, tertarik untuk ikut juga. Silahkan. Oke, dan Pak Sugeng untuk terakhir, ini kan karena kita kan menjelang sholat Idul Fitri, juga kita merayakan perayaan umat Islam gitu. Nah, apa Pak pesan untuk umat dalam menjalani ibadah pada tahun ini? Kan kali ini kita sudah sejalan nih Pak semuanya. Nah, kira-kira pesan dari Pak Sugeng apa untuk Tribuners? Baik, terima kasih Mbak Sandy, para tribuners di mana saja berada, khususnya kaum muslimin muslimat. Alhamdulillah, kayaknya kita bisa merasakan kebersamaan di dalam merayakan Idul Fitri tahun ini. Setelah berjuang selama sebulan kita berpuasa dan juga beribadah waktu siang, sore, dan malam harinya. Yang paling penting adalah bagaimana kita kemudian memanfaatkan kesempatan ini dengan bersyukur kepada Allah ya. Makanya malam Idul Fitri kita kumandangkan takbir. Baik kita ikut dalam apa namanya itu rombongan maupun kita sendiri, mari kita kumandangkan takbir, mengagungkan asma Allah sebagai bentuk syukur bahwa kita sudah berjuang melewati bulan Ramadan dan kita ditakdirkan menjadi hamba yang fitri, hamba yang suci kembali, bersih dari semua dosa-dosa. Yang paling penting kemudian yang kedua adalah jangan lupa bahwa ada amalan bagus di bulan Syawal, yaitu puasa bulan Syawal 6 hari. Boleh urut tanggal 2 sampai 8 atau bahkan mungkin nanti 6 hari cukup selama di bulan Syawal. Yang paling penting lagi kita sudah menjaga semua kualitas ibadah di bulan Ramadan. Mari kita jaga kembali di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai 11 bulan berikutnya. Semoga kita ditakdirkan kembali bertemu dengan Ramadan dan Syawal tahun depan dan semoga kita dalam kebersamaan selalu dalam merayakan dan berbahagia di hari fitri umat Islam. Ya, selamat dan semoga semuanya barokah untuk kita semuanya, sehat walafiat dan menjadi orang yang bertakwa. Amin. Begitu Mbak Deni. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak Sugeng untuk penjelasannya mengenai metode-metode penentuan tadi ya Pak ya untuk salat Idul Fitri. Semoga juga Pak Sugeng sehat selalu. Amin Mbak Juga Sandy. ke depannya kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak Ya Sugeng. Terima Allah. Ya, kasih. ya. Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan menyampaikan laporan pantauan hilal dari sejumlah daerah di Indonesia bersama reporter kami di lapangan. Saya Sadionita, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.